kitab ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikannya. Masih ada 2 sifat lagi yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala dalam pembahasan sifat istri yang salehah. Beliau menyebutkan di antara sifat seorang istri yang salehah adalah dia berdiam diri di rumahnya. Artinya tidak suka berada di luar rumahnya. Ya. Ini merupakan karakter wanita yang salehah. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala hafizahullahu taala wa min sifati al-mar'a as-salihah an taqarra fi baitiha wa alla takuna kharajatan wallajatan. Termasuk sifat seorang wanita yang salihah adalah dia berdiam diri di rumahnya. Dia tidak suka keluar masuk. Ya. Kecuali kalau ada hajah, kalau ada keperluan. Ya, tapi kalau tidak ada keperluan, maka dia tetap berada di rumahnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada wanita muslimah, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini kepada para wanita, hendaknya mereka tetap di rumah-rumah mereka dan janganlah bertabarruj dengan tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah. Qala wa idza kharajat la takhruj illa lil hajah. Kata beliau hafizahullah taala, apabila dia keluar, tidaklah dia keluar kecuali wala takunu mutabarrijatan safiratan. Demikian juga kalau memang dia perlu untuk keluar, maka mohon maaf, ada keterputusan sinyal. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa. Baik, kalaupun dia keluar, kita lanjutkan kembali. Kalau toh dia keluar, ya dia tidaklah keluar dari keluar rumahnya dalam keadaan berhias dan berdandan. Ya. Wa aidan takunu ghaddatan li basariha. Demikian juga hendaknya dia senantiasa menundukkan pandangannya. Ini beberapa syarat ya seseorang atau seorang wanita ketika dia hendak keluar rumahnya. Yang pertama, tidaklah dia keluar melainkan karena adanya hajah atau keperluan. Kemudian yang kedua, hendaknya dia tidak berhias dan berdandan. Ya, kemudian yang ketiga, ghaddatan li basariha, hendaknya dia menundukkan pandangannya. Kemudian yang keempat, hafidhatan li farjiha, dan dia menjaga kemaluannya, artinya dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa salah satu syarat seorang wanita itu masuk ke dalam surga, hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah 4 syarat yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala ya bagi para wanita yang hendak keluar dari rumahnya. Yang pertama, hendaknya dia keluar karena sebuah hajat. Kemudian yang kedua, tidak bertabarruj, ya, tidak berhias dan tidak berdandan, artinya tetap menutup auratnya dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia senantiasa menundukkan pandangannya. Kemudian yang keempat, memelihara atau menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. Waqad marra ma'ana fi hadza ba'dun nusus. Dan telah lewat pembahasannya ya beberapa dalil telah kita sebutkan dalam permasalahan ini ya tentang larangan bahwa termasuk wanita yang paling buruk adalah wanita yang suka bertabarruj ya yang suka berhias berdandan ya. Qala wa mimma warada fi hadza ma rawahu at-Tabarani fil Awsat. Demikian juga dalam bab ini ya terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat. Ini Mu'jamul Awsat
An Salim bin Abdullah ibni Umar an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Salim bin Abdullah bin Umar. Ini putranya Abdullah bin Umar. Dari bapaknya, yakni dari Abdullah bin Umar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, al mar'atu aurah wa innaha idza kharajat istashrafaha asyaitan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al mar'atu aurah, ya, wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar, yani keluar dari rumahnya, istashrafaha asyaitan, maka syaitan itu memandangnya. Apa makna syaitan memandangnya? Ja'alaha ghardan lahu, yaitu syaitan menjadikannya sebagai target. Ya, menjadi target. Wa innaha la takunu aqraba ilallahi minha fi qa'ri baitiha. Dan sesungguhnya tidaklah wanita itu lebih dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan ketika dia berada di dalam kamarnya. Jadi semakin tertutup, semakin terlindungi keadaan seorang wanita, maka itu semakin baik, semakin bagus. Ya, namun semakin dia terekspos di dunia luar, ya, terekspos di dunia luar, maka keadaannya semakin buruk. Ya, makanya Nabi alaihissalam, kalau kita perhatikan bagaimana arahan beliau kepada wanita muslimah, ya, yang berada di kota Madinah, kita tahu sendiri. Ya, kita tahu bahwa yang namanya Masjid Nabawi itu keutamaan sholat di dalamnya, ya, itu 1000 kali lipat. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi alaihissalam tetap memerintahkan para wanita untuk sholat di rumah-rumah mereka. Ya, maka kata Nabi alaihissalam, sholatnya seorang wanita di masjid kaumnya lebih baik daripada di masjid jami'. Kemudian sholatnya dia di rumahnya lebih bagus daripada sholatnya dia di masjid kaumnya. Kemudian sholatnya dia di dalam kamarnya ini lebih bagus daripada sholatnya dia di rumahnya, di tengah rumahnya. Jadi semakin tersembunyi keadaan seorang wanita, maka itu semakin baik. Itu semakin baik. Karena Nabi SAW, wa innaha la takunu aqraba ilallahi minha fi qa'ri baitiha. Ya, tidaklah seorang wanita itu lebih dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan ketika dia berada di dalam kamarnya. Ya, sehingga semakin tertutup seorang wanita, ini semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita melarang para wanita untuk sholat di masjid. Ya, Nabi alaihissalam mengatakan, la tamna'u, ya, ima Allah an masajidillah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjid Allah. Maka silakan saja diperbolehkan bagi seorang wanita untuk sholat di masjid. Namun yang lebih utama, ya, barakallahu fikum, adalah dia sholat di rumahnya. Ya, semakin tertutup keadaan seorang wanita, itu semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau toh dia ingin keluar, ya, kalau toh dia ingin keluar sholat berjamaah di masjid, maka hendaknya dia penuhi syarat-syarat tadi. Karena sholat ke masjid ini merupakan suatu hajat, maka hendaknya terpenuhi syarat-syarat tadi. Ya, hendaknya dia tidak berhias, tidak berdandan, ya, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian wanita muslimah di masa kita. Ya, ketika ingin sholat, ya, sholat tarawih terutama, ya, sholat tarawih terutama. Banyak di antara wanita muslimah kita lihat mereka justru berdandan secantik-cantiknya. Sebagiannya lagi menggunakan, ya, minyak wangi yang demikian menggoda. Ya, apalagi ketika ramai keluar dari masjid barengan dengan jamaah yang laki-laki. Atau tentunya hal yang demikian tidak diperbolehkan. Berdosa dia, berdosa. Ya. Oleh karena itu, barang siapa di antara wanita yang ingin sholat di masjid, maka hendaknya dia menjaga syarat-syarat diperbolehkannya wanita keluar. Dan juga aman dari fitnah, hendaknya aman dari fitnah. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh setiap wanita muslimah, bahwa hukum asalnya dia berada di rumahnya. Tidaklah dia keluar dari rumahnya, melainkan karena suatu kebutuhan. Dan demikian juga hendaknya terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh beliau tadi. Ya, yang pertama dia keluar karena ada suatu kebutuhan, kemudian yang kedua tidak berhias dan tidak berdandan, kemudian senantiasa dia menundukkan pandangan dan juga menjaga kehormatan dirinya.
menjaga kehormatan dirinya. Ini beberapa syarat yang hendaknya dipenuhi oleh seorang wanita yang ingin keluar dari rumahnya. Dan demikian juga bukan berarti seorang wanita ya dia berada dalam rumahnya kemudian tidak terbebas dari perbuatan dosa, perbuatan tabaruj juga ya. Karena bisa jadi di masa kita sekarang, sebagaimana yang beliau sampaikan di awal-awal di muqaddimah risalah ini, ya bisa jadi seorang wanita dia berada di dalam kamarnya, namun dia melakukan perbuatan dosa. Ya seperti apa? Misalnya dia di kamar, dia nggak keluar rumah. Ya dia tidak keluar rumah. Tapi misalnya bikin video TikTok, ya, atau dia foto selfie, kelihatan wajahnya, kemudian diupload di media sosial, entah itu di Instagram ataukah di Facebook atau di media lainnya, dia tampilkan ya fotonya dalam keadaan bertabaruj. Maka ini sama juga berdosa. Ya, jadi bukan berarti dia di dalam rumah kemudian aman dari tabaruj ya. Di masa sekarang tetap saja bisa seseorang walaupun dia berada di dalam kamarnya namun dia melakukan perbuatan dosa. Ya, dia melakukan selfie kemudian mempercantik dirinya, bikin video ya, sekarang video tutorial hijab, tutorial ini, tutorial itu, dia tampakkan kecantikannya, kemudian diupload di satu platform media sosial dan di mana laki-laki juga bisa melihat. Sebagai wanita justru suka ketika banyak laki-laki yang melike ya, semakin banyak laki-laki yang melike semakin suka dia bikin lagi konten ya. Maka sama saja hal yang demikian ya juga tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Hendaknya setiap wanita muslimah, terlebih lagi yang sudah bersuami. Maka kadang-kadang kita heran juga ketika ada sebagian ummahat yang sudah menikah, sudah punya suami tapi masih sering pasang foto. Ya, apakah ini tidak diawasi oleh suaminya? Ya, gimana ini suaminya bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mengetahui bahwa sang istri suka mengupload foto-fotonya, apalagi foto-fotonya menggoda. Sudah tahu dia cantik, ya, sudah tahu dia cantik, tapi tetap saja dia pasang fotonya. Sudah diingatkan berkali-kali ya, yang demikian menimbulkan fitnah tapi tidak bergeming. Maka hati-hati ya. Satu hal yang sering kali kita dapati diucapkan oleh Syekh dalam risalah ini, beliau sering mengingatkan kepada wanita muslimah. Ingat, nanti ada yaumul hisab, ada yaumul hisab, ada yaumul hisab. Ingat, ya, apa yang Anda lakukan sekarang, apa yang Anda upload di media sosial, foto-foto Anda ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya peringatan dari beliau ini kita perhatikan. Jangan kemudian wanita ya mengupload foto-fotonya ya sehingga menimbulkan fitnah di tengah kaum laki-laki. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang terakhir kata beliau, hafizahullahu taala, wa min sifati zauja as-salihah adamu ifsya'is sir ya az-zauj wal umur al-khasah baina zaujain. Ya. Di antara sifat seorang istri yang salehah adalah dia tidak menyebarkan rahasia suaminya. Tidak menyebarkan rahasia suaminya. Dan juga tidak menyebarkan perkara-perkara yang khusus antara kedua orang suami istri. Ya, masalah-masalah rumah tangga, problematika rumah tangga. Ini jangan disebarkan. Ya, curhat di Facebook misalnya. Jika ada perselisihan dengan suami, ya, tulis di Facebook, tulis di Instagram, ya, mana kata-kata indahmu yang dahulu, ya, dia tulis di media sosial. Maka termasuk sifat wanita yang salehah adalah dia, ya, tidak menyebarkan rahasia suaminya atau perkara rumah tangganya di khalayak ramai. Hatta law waqa'a bainahuma furqatun wa lam yatahaqqaq wi'amun. Ya, sampai dalam perkara apabila terjadi perselisihan. Ya. Perselisihan itu diselesaikan, bukan disebarluaskan. Ya, ketika dia belum menyelesaikan perselisihan tersebut, jangan disebarluaskan, dan ini akan menimbulkan, akan menyebabkan permasalahan itu semakin rumit. Jadi masalah itu kalau dia belum tersebar luas, ini akan lebih simpel, lebih mudah untuk menyelesaikannya. Ketika dia tidak melibatkan banyak orang, ya, semakin mudah dia untuk diselesaikan. Tapi kalau sudah melibatkan banyak orang, misalnya seorang istri dia punya masalah dengan suaminya,
ya dia upload di Facebook misalnya, kemudian banyak orang yang berkomentar, kemudian suaminya melihat istrinya curhat di medsos, kemudian dia lihat komen-komennya, masalahnya akan semakin rumit. Ya, yang mungkin asalnya permasalahan itu bisa terurai dengan mudah, tapi menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena salah satu pihak tidak menjaga rahasia. Ya, perselisihan yang terjadi antara suami dan istri diekspos ya di tengah khalayak ramai. Ya. Nah, karena memang seperti itu ya, ada sunnah sayyi'ah yang diperlihatkan oleh sebagian selebritis, dan mereka ini bukan merupakan contoh yang baik bagi kita ya. Para artis-artis, para aktor ya, musisi-musisi sering diupload, diekspos kehidupan pribadinya. Ya, mereka konflik diabadikan oleh oleh pihak kameramen, ada kameramennya ketika berkelahi, kemudian diupload di acara-acara atau ditayangkan di acara-acara gosip, kemudian ditiru oleh masyarakat. Maka jangan jadikan mereka ini sebagai contoh. Mereka ini sampah masyarakat yang merusak. Ya, apalagi sungguh disayangkan ya, sudah jadi sampah dibayar lagi ya, dibayar. Bukan menjadi contoh yang baik, jadi contoh yang buruk, kemudian dapat bayaran. Ya, maka jangan tiru mereka. Hendaknya setiap pihak ya menjaga rahasia keluarganya. Jangan kemudian mengekspos masalah rumah tangganya ke halayak ramai. Qala fi hadza ma rawahu al-Imam Ahmad fi Musnadih an Asma binti Yazid. Dan dalil yang menunjukkan perkara ini ya, dalam bab ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari Asma binti Yazid. Dari Asma binti Yazid, annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dahulu Asma binti Yazid dahulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, war rijal wan nisa ya qu'udun indah. Yang ketika itu ya laki-laki dan perempuan duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la'alla rajulan yaqulu ma yaf'al bi ahlihi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bisa jadi seorang laki-laki ya mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang dia lakukan kepada istrinya. Ya, artinya rahasia keluarga itu dia umbar. Wala'allam ra'atun ya tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Dan bisa jadi juga ada seorang wanita yang mengkhabarkan apa yang dia lakukan bersama istrinya, bersama suaminya. Ya. Fa'arammal qaum, maka kemudian orang-orang yang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam. Ya, seakan-akan mengiyakan. Ya, memang betul bahwa ada sebagian orang yang senang mengumbar permasalahan rumah tangganya. Ada sebagian orang ya, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang suka ya mengumbar rahasia keluarganya. Maka para sahabat pun diam. Aisakatu. Ya. Fakultu wallahi ya Rasulullah innahunna layaqulna wa innahum layaf'alun. Maka kemudian kata Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum wanita telah melakukan sebagaimana yang kau sebutkan. Ya. Wa innahum la yaf'alun, demikian juga kaum laki-laki. Artinya apa? Asma bintu Yazid membenarkan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa demikianlah keadaan kaum laki-laki dan kaum wanita. Ya, mereka suka menyebarluaskan ya permasalahan rumah tangga mereka. Ya, bahkan masalah-masalah yang tabu sebenarnya untuk disebutkan, ya masalah-masalah ranjang. Masalah-masalah ranjang juga disebarkan ya di tengah-tengah khalayak ramai, maka yang demikian ya sungguh tidak layak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian, qala la taf'alu. Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, janganlah kalian melakukannya, janganlah kalian melakukannya. Fa inna madzalika masalu syaitan laqiya syaitanah fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Maka yang demikian itu ya mengumbar permasalahan rumah tangga, demikian juga mengumbar ya permasalahan-permasalahan ranjang, ini pada hakikatnya ya seperti syaitan
laki-laki yang bertemu dengan syaitan wanita di jalanan. Faghashiyaha, kemudian dia menjimai syaitan wanita tersebut, wa nasu yanzurun, sedangkan orang-orang melihatnya, menontonnya. Ya, demikian perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada orang yang sering mengumbar permasalahan rumah tangga, ya terutama masalah-masalah ranjang. Ya, dia sampaikan kepada halayak ramai. Ini seperti seorang syaitan laki-laki ketemu syaitan perempuan di jalanan, kemudian dia jimai. Ya, dia melakukan hubungan seperti layaknya suami istri di jalanan dalam keadaan orang lain menonton. Ya, maka tentu ini adalah perbuatan yang sangat hina. Diumpamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan syaitan, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat hina, ya, merupakan dosa besar, menyebarkan ya permasalahan-permasalahan rumah tangga di tengah-tengah khalayak ramai. Qala faqauluha innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun. Nah, mari kita lihat lagi ucapannya Asma bintu Yazid. Ya, Asma bintu Yazid mengatakan, ya, innahunna la yaqulna. Sesungguhnya kaum wanita banyak yang melakukan hal tersebut. Wa innahum la yaf'alun. Demikian juga kaum laki-laki. Coba lihat redaksi kalimatnya Asma bintu Yazid. Ya, Nabi SAW pertama kali mengatakan, ya bisa jadi laki-laki ya mengatakan apa yang dia lakukan terhadap istrinya, dan bisa jadi perempuan menghabarkan tentang apa yang dia lakukan bersama suaminya. Tapi Asma bintu Yazid mengatakan, ya innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun. Sesungguhnya kaum wanita melakukan hal tersebut, mengucapkan hal tersebut, dan sesungguhnya kaum laki-laki juga ikut melakukannya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengkhabaran dari Asma bintu Yazid? Qala bada'at bin nisa fi dzikri hadzal amr. Asma bintu Yazid menyebutkan wanita terlebih dahulu. Ya, wanita terlebih dahulu. Kenapa beliau radhiyallahu taala anha menyebutkan wanita terlebih dahulu? Li'annaha yaktsur fin nisa wa yakillu jiddan fir rijal. Karena mengumbar rahasia rumah tangga ini kebanyakannya dilakukan oleh kaum wanita dan sedikit dilakukan oleh kaum laki-laki. Ya. Bagaimana dia mengungkapkan rahasia rumah tangganya? Kata beliau, fal mar'atu tatahaddatsu ma'a rafiqatiha wa zamilatiha wa sahibatiha fi mithli hadzal amr al-khassah. Maka seringkali kaum wanita itu ngobrol, ya, berbincang-bincang dengan teman-teman akrabnya, dengan sahabat-sahabatnya. Yang diperbincangkan apa? Rahasia-rahasia rumah tangganya. Wa katsirun minhunna la tubali min an tadhkura laha asrar zawjiha, ya, wa umurahu al-khassah. Dan banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan sama sekali, yang tidak la tubali, yaitu tidak peduli, ya, dari menyebutkan rahasia-rahasia suaminya dan perkara-perkara yang khusus, ya, perkara-perkara yang khusus bagi suaminya. Ya, jadi dia sebutkan aib-aib suaminya, demikian juga dia sebutkan permasalahan ranjangnya kepada sahabat-sahabatnya. Maka berhati-hatilah wanita muslimah, hal yang demikian dilarang oleh syariat kita. Tidak boleh bagi seseorang, baik laki-laki maupun wanita, untuk kemudian mengumbar rahasia rumah tangganya di hadapan khalayak ramai. Qala wa qawluhu fa innama, ya, fa inna hadzalika mathalu syaitan laqiya syaitana fit tariq fa ghashiyaha wan nasu yanzurun. Maka sesungguhnya perkara tersebut, ya, seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian dia pun menjimai syaitan perempuan tersebut dan manusia menontonnya. Yakni al-mar'atu allati bihadhihi sifah wa rajulu alladhi bihadhihi sifah yufshi asrar az-zawjiyah. Mathaluhuma mathalu syaitan laqiya syaitanah fit tariq wa ghashiyaha wan nasu yanzurun. Maksudnya Nabi SAW mengumpamakan
wanita yang suka mengumbar rahasia rumah tangganya, demikian juga laki-laki yang suka mengumbar rahasia rumah tangganya, ya, mereka sesungguhnya seperti syaitan yang bertemu dengan syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian dia menjimai dan manusia menontonnya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa ini adalah perumpamaan yang sangat jelek, termasuk perumpamaan yang sangat jelek bagi ya pasangan suami istri yang suka mengumbar ya rahasia rumah tangganya di depan orang lain. Ya. Baik, kemudian yang perlu kita perhatikan juga, ya memang hukum asalnya tidak boleh seseorang mengumbar aib rumah tangganya atau aib dari pasangannya. Namun memang kalau dia membutuhkan bimbingan, ya meminta fatwa misalnya terjadi problema rumah tangga, dia ingin bertanya kepada orang yang berilmu, berkonsultasi dengan orang yang berilmu, maka yang demikian diperbolehkan. Dan ini bukanlah termasuk mengumbar aib yang dilarang dalam syariat kita. Jadi misalnya seorang suami, dia punya problematika dengan istrinya, nggak bisa menghandle. Ya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui satu permasalahan, tanya kepada yang tahu. Tanya kepada yang berilmu. Maka tidak mengapa bagi pasangan suami istri ini kemudian dia menceritakan aibnya tersebut ya kepada orang yang memang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahannya. Orang yang berilmu, ya tidak kepada sembarang orang, ya, orang yang kita tahu dia nggak punya kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan, ya hanya atau bahkan orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Jadi kita ceritakan rahasia kita tiba-tiba menyebar saja di hadapan di tengah-tengah khalayak ramai, maka jangan kita sebarkan, jangan kita ceritakan kepada mereka apa yang sedang menimpa kita. Tapi kalau ada seorang yang berilmu, kemudian dia bisa dipercaya, silahkan ceritakan apa yang Anda hadapi. Ya, dan kemudian tanyakan solusinya apa. Yang demikian diperbolehkan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sahabiah yang mulia, ini Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan ibn Harb, ya, radhiyallahu taala anhum jami'an, bahwa Hindun ini ya dia mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan suaminya. Bahwa suaminya yakni Abu Sufyan ya ini adalah seorang laki-laki rajulun syahih, seorang laki-laki yang pelit. Ini tidak atau kurang dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kemudian Hindun bertanya, boleh nggak kita mengambil sejumlah harta? Ya, boleh nggak saya sebagai seorang istri mengambil sebagian harta dari suami saya Abu Sufyan ini? Ya, untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak. Maka kata Nabi SAW, silahkan ambil ya khudh ma yakfika wa waladik. Ambil apa yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Jadi boleh dia mengambil harta suaminya walaupun tanpa sepengetahuan suaminya dalam keadaan dalam kadar untuk mencukupi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Hindun menceritakan tentang keadaan suaminya. Ya, masalah rumah tangganya diadukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang demikian tidaklah mengapa insyaallah. Hanya saja perlu dicari figur yang benar-benar dia bisa memberikan solusi. Ya, seorang yang berilmu dan seorang yang amanah ya yang bisa menjaga rahasia rumah tangga orang. Taib. Wallahu taala alam ya. Demikian sifat wanita salihah yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala. Ya, kemudian beliau menutup risalahnya ini dengan mengatakan hadhihi ba'du sifati zaujah as-salihah. Ya, jama'tuha min kitabillahi azza wa jal wa min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiul Karim sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah ya beberapa sifat ya istri yang salihah yang telah aku kumpulkan dari kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajian ar-Rabb subhanahu an yanfa'a biha man syaa min ibadihi fahuwa wahdahu waliyut taufiq. Aku berharap ya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala ya memberikan manfaat dengan keberadaan risalah ini bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang bisa memberikan taufik.
Amin ya. Kita berharap agar risalah ini bermanfaat. Ya. Qala wa as'alullah jalla wa ala bi asma'il husna wa sifatihil ula an yahdiyana jami'an sawa'as sabil. Dan aku meminta kepada Allah jalla wa ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita seluruhnya kepada jalan yang lurus. Amin. Ya. Wa an yaj'ala ma nata'allamahu hujjatan lana la alaina. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita ketahui ini sebagai hujjah yang akan menolong kita. Hujjah yang akan membantu kita. La alaina, bukan hujjah yang menyebabkan kita dihukum. Artinya apa? Barakallahu fikum, hendaknya ya apa yang telah kita ilmui, ya terutama bagi wanita salihah, ya bagi para wanita yang sudah mendengarkan kajian ini, mendengarkan dalil-dalil disebutkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka hendaknya dia amalkan. Jangan sampai nanti menjadi hujjatun alaina, jangan menjadi hujjah yang akan menyebabkan kita dihukum. Kenapa kamu sudah tahu bahwa ini dilarang dalam agama kita, tapi kamu lakukan? Kenapa kamu sudah tahu bahwa perkara ini diperintahkan dalam agama kita, namun engkau tidak melakukannya? Ini hujjatun alaina. Ya, apa yang kita sampaikan menjadi hujjah yang menyebabkan kita dihukum. Qala wa an yubarika lana fi aqwalina wa amalina wa awqatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa amwalina. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dalam ucapan-ucapan kita, dalam amalan-amalan kita, dalam waktu-waktu kita, ya, kepada pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan serta harta-harta kita. Wa an yubarika lana fi hayatina kulliha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada seluruh kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin ya. Inilah para ulama, kasih sayang mereka senantiasa mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Wa an yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bagi kita ya agama kita yang itu merupakan ya penjagaan dari perkara-perkara kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dunia kita yang menjadi tempat penghidupan kita. Wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan akhirat kita, di mana akhirat itu merupakan tempat kembali kita. Wa an yaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini sebagai tambahan bagi kita dalam setiap kebaikan. Wal mauta rohatan lana min kulli syarr. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita sebagai peristirahatan dari segala bentuk keburukan. Wa an yusliha nisa'al muslimin wa banatihim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan wanita-wanita muslimah, demikian juga putri-putrinya kaum muslimin. Wa an yahdiyahunna sawa'as sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada wanita-wanita muslimah kepada jalan yang lurus. Wa an yaruddahunna ilaihi raddan jamilan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepadanya dengan pengembalian yang baik. Wa an yu'idzuha wa an yu'idzahunna minal fitan kulliha ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi wanita-wanita muslimah dari segala macam bentuk fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Wa an yuwaffiqana jami'an likulli khairin yuhibbuh wa yardhah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya pada setiap kebaikan yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Innahu tabaraka wa taala sami'ud du'a. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ini maha mendengar doa. Wa huwa ahlur roja. Dan dia adalah yang memenuhi segala harapan. Wa huwa subhanahu wa ni'mal wakil. Ya, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil.
dan dia ya cukup bagi kita dirinya, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi wa mustafa Muhammad ibn Abdullah salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, dan semoga segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam, demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat serta salam, keberkahan dan seluruh nikmat kepada hambanya dan rasulnya dan manusia pilihannya Muhammad bin Abdullah, ya salawatullah wa salamuhu alaihi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, wa sahbihi ajmain, dan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya kita telah menyelesaikan kitab Sifat Az-Zaujah As-Salihah ini dalam 11 kali pertemuan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab ya bagi para pendengar, ya para pemirsa yang ingin melayangkan pertanyaan bisa ke nomor 0812 8281 5947, ya 0812 8281 5947, atau ke nomor 0811 717 544. Ya, silahkan. Sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu menghadapkan dua suami istri, kita akhirkan. Baik. Ustadz, apakah termasuk nusyuz? Ya, nusyuz itu sifat durhaka. Ya, apabila istri sudah diperingati agar tidak tampil di sosmed, tapi karena kebiasaan dia mengulanginya, ya termasuk. Berarti dia tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Apa yang diingatkan oleh suaminya untuk tidak tampil di sosmed, apalagi menampilkan foto-foto ya yang bisa menyebabkan godaan kepada kaum wanita, lalu dia tidak menghiraukan nasihat suaminya, maka yang demikian termasuk nusyuz. Hati-hati. Baik, Ustadz, kita diwajibkan untuk nurut sama orang tua, tapi dalam satu perkara kita memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya, dalam memilih suami atau istri, orang tua mengesankan kita tidak boleh menikah dengan suku tertentu, dengan alasan banyak orang yang dikenalnya tidak langgeng kalau menikah dengan suku tertentu. Apakah anggapan tersebut harus kita taati? Apakah itu termasuk tatayur? Barakallahu fikum. Yang demikian tidak perlu ditaati. Ya, tidak perlu ditaati. Ya, tidak ada kemudian menikah dengan suku tertentu kemudian menyebabkan pernikahan tidak langgeng, yang menunjukkan bahwa suku tertentu itu membawa kesialan dalam pernikahan. Tidak ada yang demikian termasuk tatayur. Ya. Tapi kalau misalnya yang diinginkan mungkin oleh orang tua bukan seperti itu, tapi mungkin karena perbedaan adat dan istiadat atau perbedaan kebiasaan antara satu suku dengan suku yang lain, maka kalau kita membangun rumah tangga kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah tidak akan muncul ya permasalahan-permasalahan yang melibatkan karakter suku tertentu. Ya, jadi kalau apakah anggapan tersebut harus kita taati? Ya tidak perlu, ya tidak perlu. Tapi disampaikan dengan baik kepada orang tua, disampaikan dengan baik kepada orang tua. Ya, nanti rasis kalau seperti itu ya, rasis. Jangan nikah sama orang itu karena orangnya begini. Ya, apa istilahnya itu ya? Ada stigma tertentu ya. Maka yang demikian hendaknya kita singkirkan. Ya, yang namanya orang yang beriman itu tidak memandang suku bangsanya, ya, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah ketakwaan. Baik. Ya. Bagaimana solusinya jika seorang suami lebih peduli terhadap anggota keluarganya sendiri daripada istrinya? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri jika suaminya tidak memberikan nafkah batin semenjak dari awal pernikahan? Baik, dia bisa pertama dia menasihati suaminya atau mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya kepada suaminya, ya, bahwa itu termasuk hak seorang istri yang harus ditunaikan. Ya, kalau dia tidak bisa memberikannya, mungkin dia bisa adukan kepada pihak yang bisa memberikan nasihat kepada sang suami.
ya, seperti kepada keluarga, ya. Atau kalau memang dia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang demikian, dia bisa mengajukan khulu. Kenapa? Karena sang suami tidak menunaikan haknya, ya, tidak menunaikan haknya, dan ini juga akan berbahaya ketika suami tidak memberikan nafkah batin di awal pernikahan, sejak awal pernikahan, ya, maka ini bisa menimbulkan fitnah, di mana kebutuhan biologis seorang wanita pun harus dipenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka bisa jadi dia terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang keji. Baik, bagaimana cara mengajari putri kedua usia 3,5 tahun agar bisa meniru kakaknya 5 tahun yang sudah terbiasa ikutan ibadah bersama? Ya, dilibatkan, ya, ketika kakaknya sholat, ya, adiknya diajak sholat, ya. Kalau dia sebenarnya dari awal, ya, ketika kakaknya itu sudah mulai atau sang adik itu sudah mulai bisa tertib, ya, dia diajak juga, diajak sholat, diajak ikut mengaji, ya, diberikan buku juga, walaupun mungkin bukunya cuma dia lihat-lihat, atau bukunya cuma kadang-kadang dia ikut membaca, ya, walaupun bukunya kebalik dia ikut menirukan, maka yang demikian akan menyebabkan dia terbiasa. Jadi anaknya dilibatkan bersama kakaknya, dibawa bareng. Kalau belajar di rumah, murojaah bareng. Ya, kalau sholat bareng, diberikan mukena seperti kakaknya. Ya, maka ini akan mempermudah sang adik untuk meniru kakaknya tersebut. Ya, Ustadz, Ana mau bertanya, buku fikih pernikahan yang Antum rekomendasikan untuk dibaca bagi ikhwan yang ingin belajar mengenai pernikahan apa ya Ustadz? Banyak, ya. Banyak sekali buku pernikahan. Punya saya lagi nggak ada di sini nih. Ya, di antara buku pernikahan mungkin yang bisa saya rekomendasikan, sebentar. Nah, ini buku ya, bingkisan untuk kedua mempelai, ya, karena saya bisa bilang ini bagus karena sudah baca, ya. Mungkin di sana masih ada lagi buku-buku lain yang juga bagus sebagai panduan orang-orang yang ingin melangkah ke maligai pernikahan. Tapi buku ini cukup bagus, ya, ditakdim oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya, penerbit Maktabah Al-Ghuraba. Dan di sana ada lagi buku-buku yang lainnya, ya. Saya pernah melihat buku yang cukup baik ditulis oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli, ya, itu juga bagus untuk dipelajari oleh setiap orang yang ingin melangkah ke mahligai rumah tangga. Demikian juga kitabnya Syekh siapa? Syekh Mustafa Al-Adawi. Sebentar. Ya, dapat saya kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi. Ini dia. Ya, cukup lengkap, ya. Ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya, fikih ta'amul baina zaujain, ya, fikih muamalah antara suami istri. Ya, ini juga bagus, sudah ada terjemahannya. Kalau saya tidak salah judul terjemahannya dalam bahasa Indonesia Romantika Suami Istri. Romantika Suami Istri terbitan Media Hidayah. Ya, nah ini banyak sekali buku-buku yang direkomendasikan, tapi sepertinya buku ini, ya, fikih ta'amul ini nggak terlalu lebar, ya, tapi bagus, ya, bukunya disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam bentuk poin-poin. Baik. Kemudian baik, Ustadz, bagaimana kita tinggal serumah bersama kakak ipar karena beliau belum punya rumah? Bagaimana sikap Ana agar selalu menjaga perdamaian, tetap selalu jaga silaturahmi dengan baik? Baik, kalau kakak iparnya laki-laki perempuan, nggak tahu kita, ya. Kalau dia berbeda jenisnya, artinya nggak boleh ikut campur, ya. Namanya ikhtilat kalau dia campur dengan kakak iparnya. Sehingga walaupun satu rumah, ya, nggak boleh ngumpul bareng. Tapi kalau misalnya dia perempuan, kakak iparnya perempuan, ya nggak jadi masalah.
Ya, cuma memang tidak terlalu bebas ya. Ini juga satu permasalahan ya, masing-masing hendaknya menjaga ya. Dia menjaga ada ruang-ruang yang numpang itu menjaga ruang-ruang privasi. Demikian juga apa ya seperti itu ya, yang numpang hendaknya menjaga ruang-ruang privasi orang yang memiliki rumah ya, yang memiliki rumah. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ini yang bisa kita sampaikan dari kitab Sifat Zaujah As-Salihah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan dalam 11 pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan mungkin yang muncul ketika membacakan kitab ini atau membahas kitab ini atau dalam menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi semua. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.